Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adistia, saya adalah guru IPA kelas 8. Di bab kedua materi IPA kelas 8 kita akan mempelajari mengenai gerak dan gaya. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak ini adalah perubahan posisi atau kedudukan dari suatu benda. Gerak dapat memiliki berbagai macam arah atau lintasan. Ada gerak lurus, ada gerak parabola, ada gerak meningkat, dan gerak periodik. Nah, di bab ini kita hanya akan membahas mengenai gerak lurus saja. Untuk jenis gerak yang lain mungkin akan dipelajari di tingkat yang lebih lanjut seperti gerak parabola dan gerak meningkat. Terus gerak periodik nanti kita akan pelajari juga nih nanti di bab mengenai getaran dan gelombang gitu ya. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai gerak lurus beraturan atau kita singkat menjadi GLB. Yang kedua ada yang disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan atau kita singkat menjadi GLBB. Apa sih perbedaan dari dua jenis gerak ini? Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB itu merupakan gerak benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kalau misalnya kalian lagi naik motor dengan orang tua kalian gitu, terus orang tua kalian nahan gas motornya itu misalnya di kecepatan 50 km per jam, dan saat itu lintasannya sedang lurus atau jalannya lagi lurus. Nah, itu berarti motor yang kalian kendarai itu sedang melakukan gerak lurus beraturan gitu. Ada beberapa istilah dalam GLB. Yang pertama ada yang disebut sebagai perpindahan. Perpindahan ini merupakan perubahan posisi suatu benda dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua ada yang disebut sebagai jarak. Jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda saat melakukan gerak. Yang ketiga ada yang disebut sebagai kecepatan. Kecepatan ini merupakan perubahan posisi atau perpindahan persatuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor. Kalau kita pernah belajar dulu di kelas 7, besaran vektor itu adalah besaran yang punya arah dan punya nilai. Yang selanjutnya ada yang disebut sebagai kelajuan. Kelajuan ini merupakan jarak persatuan waktu. Ini hampir sama dengan kecepatan, tapi bedanya kalau kelajuan ini merupakan besaran skalar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari atau membahas mengenai apa sih perbedaan dari keempat ini ya. Perbedaan dari perpindahan dengan jarak itu apa? Perbedaan kecepatan dengan kelajuan itu seperti apa? Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara perpindahan dengan jarak. Jadi misalnya di sini ada sebuah tank milik Angkatan Darat negara Wakanda bergerak dari A ke markas B sejauh 4 km untuk mengisi bahan bakar. Kemudian berbelok sejauh 3 km untuk menuju markas C untuk mengisi amunisi. Jadi si tank ini dia bergerak dari posisi A melalui lintasan ini menuju B, lalu berbelok menuju ke C. Di sini kita akan mengetahui apa sih bedanya jarak dengan perpindahan. Panjang lintasan yang dilalui tank selama perjalanan itu disebut sebagai jarak. Jadi ketika dia berjalan dari posisi A ke B, berpindah dari posisi A ke B sejauh 4 km, lalu dia berbelok ke arah bawah gitu ya, ke bawah sini ke posisi C sejauh 3 km, maka panjang lintasan yang dilalui tank itu adalah 4 kita tambah dengan 3. 4 tambah 3 sama dengan 7 km. Nah, ini disebut sebagai jarak. Sedangkan apa yang dimaksud dengan perpindahan? Perpindahan ini merupakan lintasan terdekat antara posisi awal benda dengan posisi akhirnya. Dalam hal ini nilainya 5 km. Ini kalau kita hitung, kita tinggal tarik saja garis lurus dari posisi awal di A lalu ke posisi akhir di C. Kita tarik aja garis lurus. Nah, ini adalah lintasan terdekatnya, itu disebut sebagai perpindahan. Ini kita hitung 5 km. Mungkin dulu teman-teman di kelas 7 pernah belajar mengenai teorema Pythagoras atau di kelas 8 ya, atau ya tanya aja guru matematikanya gitu ya. Jadi kalau di sini 4, di sini 3, posisinya segitiga siku-siku, di sini pasti 5 gitu. Jadi itu tadi perbedaannya.
Sekali lagi ya, diulangi lagi ya. Kalau misalnya jarak itu kita tinggal tambahkan saja lintasan yang dilalui oleh benda. Di sini dia akan melaluinya dari titik A ke B ke arah kanan, lalu ke bawah dari B ke C. Kita tinggal tambah 4 ditambah 3. Itu disebut sebagai jarak. Sedangkan posisi lintasan terdekatnya itu disebut sebagai perpindahan. Begitu. Sekarang perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan. Kelajuan itu dalam bahasa Inggrisnya itu kita sebut sebagai speed atau kelajuan ini adalah jarak tempuh benda per satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar, hanya memiliki nilai saja, tidak punya arah. Ya. Rumusnya di sini V sama dengan S dibagi T. Dengan S ini adalah kelajuan, V adalah kelajuan, satuannya meter per second, S ini adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu. Sedangkan kecepatan, atau dalam bahasa Inggrisnya ini velocity, merupakan perpindahan per satuan waktu. Dan kecepatan ini merupakan besaran vektor, dia mempunyai arah. Rumusnya adalah sebagai berikut. Ini hampir sama rumusnya, cuma di sini untuk S-nya itu kita ganti menjadi perpindahan. Kalau tadi kan S-nya mendefinisikan bahwa S-nya ini adalah jarak. Kalau yang kedua untuk kecepatan, S-nya adalah perpindahan. Hampir sama ya. Nah, perbedaannya ada di sini nih. Tadi sudah disebutkan bahwa kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Simbol dari kecepatan biasanya dicetak tebal. Ini kalau misalnya pada buku-buku ya. Pada buku cetak, untuk menandakan bahwa dia adalah besaran vektor. Sedangkan di dalam buku tulis atau kita tulis, kalau ditulis tangan gitu ya, ditulis menggunakan tangan maksudnya, di buku tulis itu besaran vektor biasanya kita tuliskan seperti ini, ada tanda panah di atasnya. Tanda panah ini menunjukkan bahwa besaran tersebut adalah besaran vektor yang punya arah gitu ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Sebuah mobil melaju ke arah timur sejauh 1200 meter nih, ke arah timur kanan sini ya. Kemudian berbelok ke arah barat atau ke arah kiri sejauh 400 meter. Jika waktu yang ditempuh selama perjalanan adalah 400 detik, maka hitunglah. Yang pertama jarak tempuh mobilnya, yang kedua perpindahannya, yang ketiga C kelajuannya, yang keempat kecepatan mobilnya. Gitu. Kita jawab. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui oleh mobil. Kalau tadi kita lihat ya, kita break dulu sebentar. Nah, yang ditempuh oleh dia itu adalah dari titik awal ke posisi pertama dia di akhir di sini adalah 1200 meter, lalu dia berjalan lagi 400 meter. Artinya dia menempuh jarak sejauh 1600 meter. Nah, ini disebut sebagai jarak. Gitu. Sedangkan perpindahannya karena posisi akhirnya itu dia berbelok lagi ke posisi awal tapi hanya 400 meter gitu ya. Seperti ini dia berbelok ke kiri atau ke arah barat sejauh 400 meter dari posisi ujung yang 1200 meter ini. Berarti kita hitung perpindahannya adalah dari titik awal ini ke posisi akhir dia di sini. Gitu. Ini tinggal kita kurangi saja ya tadi ya. Di 1200 dikurang 400 sama dengan 800 meter. Gitu. Nah, inilah perbedaan antara jarak dan perpindahannya. Betul. Next. Nah, ini adalah kelajuannya. Kelajuan tadi adalah jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Jarak tempuhnya tadi adalah 1600. Kita tinggal bagi 400 detik ya. Jadi kelajuannya 4 meter per detik. Sedangkan kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah 800 meter dibagi dengan 400 detik. Jadi di sini perpindahannya adalah 2 meter, kecepatannya adalah 2 meter per detik, seperti itu. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai GLB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ini merupakan gerak dalam lintasan lurus dengan percepatan tetap.
Percepatan atau disebut juga dengan akselerasi ini merupakan perubahan kecepatan persatuan waktu yang disimbolkan dengan huruf A di sini ya. A di sini atau percepatan dirumuskan dengan A sama dengan delta V dibagi dengan T, dengan A-nya percepatan dengan satuannya meter per second kuadrat, lalu delta V-nya di sini adalah perubahan kecepatan atau meter per second. Nah, di sini kalian akan menemukan simbol delta yang merupakan simbol dari perubahan. Ya. Karena percepatan A adalah besaran vektor yang punya arah, maka percepatan A bisa bernilai positif atau juga bernilai negatif. Ketika A bernilai positif, maka benda akan bergerak dipercepat, sedangkan ketika A bernilai negatif, maka benda akan bergerak diperlambat. Jadi, percepatan ini contohnya adalah ketika kalian sedang naik motor, lalu gas di motor itu kalian tarik, maka motornya kan akan bertambah cepat. Nah, itu disebut sebagai percepatan atau adanya perubahan kecepatan. A bernilai negatif atau motor itu akan dipercepat ketika kalian tarik gasnya. Gitu ya. Jadi dari keadaan diam misalnya kalian tarik gasnya, maka motor tersebut akan bergerak dipercepat atau nilai A-nya bernilai positif. Sedangkan ketika kalian sedang berjalan lalu kalian tarik tuas rem, motornya kan akan semakin lambat. Nah, makin lambat sampai berhenti. Itu disebut sebagai perlambatan atau A yang bernilai negatif atau percepatan yang bernilai negatif. Kadang juga disebut sebagai perlambatan, gitu ya. Nah, ini ada beberapa rumus mengenai GLBB. Yang pertama ada rumus VT sama dengan V0 ditambah dengan AT, dengan VT ini adalah kecepatan akhir dan V0 ini adalah kecepatan awal benda. T di sini adalah waktu dalam satuan detik dan A-nya kecepatan meter per second. Contoh soalnya, sebuah mobil bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil setelah 5 detik. Jawab. Di sini kita menggunakan rumus yang di atas ya. VT atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali dengan T. Karena di sini keadaan awal mobilnya diam, maka V0-nya di sini 0 meter per detik. Ditambah A-nya 2 meter per second kuadrat dikali dengan 5 detik. Kalau misalnya di sini keadaan awalnya mobilnya bergerak, maka V0 ini kita ganti gitu ya, bukan 0 lagi. Gitu. Misalnya keadaan awalnya kecepatannya 5 meter per detik, tinggal kita ganti dengan angka 5. Kebetulan di sini keadaan awalnya dia diam, makanya kita kasih di sini 0 meter per detik. Lalu kita kalikan saja 2 dikali 5, 10 ditambah 0. Kecepatan akhirnya adalah 10 meter per detik. Gitu. Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan. Yang kedua, rumusnya adalah VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S, dengan S-nya adalah perpindahan. Dengan VT dan V0 tadi sudah dijelaskan di rumus yang sebelumnya ya. Contoh soalnya misalnya motor dengan kecepatan 6 meter per detik dipercepat sebesar 2 meter per second kuadrat. Itulah kecepatan benda setelah ia berpindah sejauh 4 meter. Kita tinggal masukkan saja angka yang tersedia di sini ke dalam rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali dengan S. Dengan V0-nya tadi kan di sini 6. Di sini satuannya kita hilangkan dulu ya. Terusnya di sini nilai A-nya adalah 2 meter per second kuadrat dan perpindahannya 4 meter, berarti 6 pangkat 2 V0 pangkat 2-nya ditambah dengan 2A, 2 dikali 2 meter per second kuadrat dikali dengan perpindahannya 4. Hasilnya adalah 36, kita tambah dengan 16 yaitu 52. Dan ingat lagi di sini nilai VT-nya masih ada simbol pangkat 2-nya atau VT pangkat 2. Maka untuk menghilangkan pangkat 2-nya kita tinggal memberikan tanda akar di sebelah kanan. Nah, ini ingat lagi penyederhanaan bentuk akar kalau sudah dipelajari ya di matematika. Silahkan tanyakan guru matematikanya ya kalau misalnya lupa. 52 ini kita bisa ganti dengan 4 dikali dengan 13. Akar 4 adalah 2. Jadi kita tinggal keluarkan akar 4 sama dengan 2. Luar tanda akar ini ya, akar 4 sama dengan 2, jadi hasilnya adalah 2 akar 13 meter per
second kuadrat, gitu ya. Selanjutnya, di rumus yang ketiga, untuk mencari jarak S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah setengah AT kuadrat. Contoh soalnya, mobil dengan kecepatan awal 10 meter per second dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat dalam waktu 3 detik. Hitunglah jarak yang ditempuh benda atau yang ditempuh mobil tadi. Jawab, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2, dengan V0 nya adalah 10, karena dari kecepatan awalnya dia punya gitu ya, mobilnya punya kecepatan awal, jadi dia tidak dikasih angka 0 ya, jadi kecepatan awalnya 10, maka dimasukkan angka 10 dikali dengan T nya 3 second atau 3 detik ditambah setengah dikali A nya 2 dikali dengan T pangkat 2, 3 pangkat 2. Jadi kalau kita hitung 10 dikali 3, 30 ditambah setengah dikali 4 dikali dengan 9. 9 dikali setengah dikali 2 dikali dengan 9. Setengah dikali 2 sama dengan 1 dikali 9 sama dengan 9. Jadi S-nya sama dengan 39 meter. Gitu. Nah, ini adalah latihan soal. Silakan dicoba untuk dikerjakan. Ya, mungkin sekian saja. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.